Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Karisma dari 11 IPA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam sel hewan yang sudah saya gambar. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu sel. Jadi dari definisi sel itu, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, transpirasi, koordinasi. Sel sebagai unit struktural yaitu struktur MH. Sel sebagai unit fungsional yaitu fungsi kehidupan terkecil. Unit hereditas itu sebagai pewarisan sifat. Unit pertumbuhan yaitu pembelahan sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang ada pada sel hewan yang telah saya gambar. Yang pertama, saya akan menjelaskan retikulum endoplasma halus ya, pada yang ini. Jadi fungsi retikulum endoplasma halus pada sel hewan yaitu sebagai sintesis lemak atau lipid. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari retikulum endoplasma kasar yang ini ya. Jadi fungsi dari retikulum endoplasma yang kasar sebagai sintesis protein. Selanjutnya badan atau aparatus Golgi yang ini. Badan atau aparatus Golgi fungsinya pengaturan sekresi sel yang akan membentuk vestikula dan pembentukan membran sel. Jadi selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria yang ini. Jadi fungsi mitokondria adalah tempat respirasi sel atau pembentukan energi ATP. Nya ada lisosom yang ini ya, lisosom nih. Jadi lisosom itu fungsinya sebagai pencernaan sel dan dia juga autofag. Autofag itu memakan organel yang telah rusak, autolisis menghancurkan sel yang telah rusak, fagositosis dia mencerna sel lebih kecil. Selanjutnya ada centriole. Ini ya, centriole dalam centrosom itu untuk pembelahan sel. Selanjutnya ada membran sel. Ini ya, membran sel atau membran plasma. Jadi membran sel itu juga disebut sebagai membran plasma. Jadi fungsinya untuk melindungi sel sebagai reseptor penerima rangsang, mengontrol zat yang keluar masuk sel dan bersifat semi permeable atau selektif permeable. Yang artinya itu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Selanjutnya ada nukleus, dan ini bagian nukleus atau struktur nukleus. Nah, yang paling dalam itu namanya nukleus, agak sedikit keluar namanya kromatin, dan yang paling luar ada selaput nukleus. Jadi nukleus itu sebagai tempat pengendalian aktivitas sel ya, seperti metabolisme, sekresi, dan respirasi. Lalu dia menyimpan informasi genetik, dan yang ketiga dia untuk replikasi DNA. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom ini mengandung enzim oksidase yaitu katalase yang berperan mengkatalisis proses perombakan hidrogen peroksida yang berubah menjadi air dan oksigen. Dalam sel-sel hewan, dia terdapat di sel-sel hati dan ginjal. Selanjutnya ada flagella. Ini flagella ya, flagella yang ini. Jadi flagella adalah penjuluran mikrotubulus pada sel hewan yang berfungsi sebagai alat gerak pada umumnya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom yang ini ya. Ribosom itu yang terdapat titik-titik kecil ini adalah ribosom. Jadi ribosom itu
terbagi menjadi dua. Ada ribosom yang terikat dan ada ribosom yang bebas. Jadi ribosom yang terikat itu dia menempel pada retikulum endoplasma, fungsinya sebagai sintesis protein sekretori. Lalu yang bebas itu dia sebagai sintesis protein untuk metabolisme dalam sel. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.